Kayu Tangan merupakan salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang monumental. Bangun sejak era penjajah Belanda, tempat ini menjadi pusat perdagangan dan bisnis dari dulu hingga sekarang. Karena itu, kawasan ini ditata sedemikian rupa oleh Belanda demi menghasilkan cuan untuk menghidupi perputaran dan pajak kas negara kala itu. Kini kawasan Kayu Tangan masih tetap difungsikan sebagai kawasan heritage dan perdagangan. Beberapa pertokoan masih tampak seperti zaman dahulu, tetapi memang permajaan dan rekonstruksi menjadikan Kayu Tangan heritage tampak lebih segar. Menurut sejarawan Universitas Negeri Malang Reza Hudianto, menyebut Kayu Tangan oleh Belanda dikonsep layaknya kota-kota di Eropa dengan ciri khas yang unik dan berbeda dengan kawasan kota-kota lainnya. Hal ini menjadikan antara etalase toko dengan jalan di Kayu Tangan sangat cukup dekat sekali. Konsep etalase memanjang barang yang ada di trotoar, jadi dibuat sedemikian mungkin toko itu dengan trotoar. Pembangunannya pun dibuat berbeda dengan kawasan perkotaan lainnya. Di era Belanda, bila beberapa bangunan yang didirikan Belanda menghadap ke sudut jalan pintunya, kawasan Kayu Tangan dibangun menyesuaikan bentuk jalan memanjang dengan jarak antara jalan dan toko yang sangat dekat. Berbeda dengan kawasan perdagangan pecinan di sisi selatan Kota Malang, Kayu Tangan disebut lebih mengakomodir kepentingan kaum borjuis dan saudagar kaya Eropa. Barang yang dijual pun harganya lebih mahal dan berkelas. Bila di kawasan pecinan, beberapa barang seperti sepeda, furnitur, permata dijual, di Kayu Tangan juga menjual barang yang sama, tetapi dengan harga dan kualitas yang jauh lebih bagus. Baik teman-teman, persis di belakang saya ini adalah kawasan daripada Kayu Tangan, teman-teman. Persis di belakang saya ini adalah kawasan daripada Kayu Tangan. Seperti kita diketahui, kawasan Kayu Tangan di Malang ini adalah kawasan elit pada masa lampau, teman-teman. Di sepanjang jalan ini banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan Belanda.
Puncak kejayaan kayu tangan terjadi sekitar tahun 1930 sampai 1940. Saat itu perekonomian Belanda kembali bangkit. Hal ini terjadi setelah tahun 1930 Belanda mengalami depresi ekonomi yang menyebabkan keuangan Belanda terguncang dan berimbas pada pembangunan kota Malang yang terbengkalai. Setelah perekonomian Belanda kembali pulih, pihak Belanda melanjutkan kembali pembangunan kota Malang. Sampai saat ini kompleks pertokoan di kayu tangan masih relatif terjaga keasliannya. Pada sekitar tahun 1960 sampai 1970-an, pertokoan itu membuat pusat keramaian di kota Malang dengan ragam usaha, antara lain perdagangan umum, perkantoran, gedung bioskop, pakaian jadi, kelontong, dan lain-lain. Di sepanjang jalan kayu tangan terdapat perempatan yang terkenal yang dulu sering disebut perempatan Raja Bali. Yang menarik adalah keunikan bentuk arsitektur pertokoannya yang terdapat tepat di perempatan jalan kayu tangan. Pertokoan itu dibangun pada tahun 1936 oleh arsitek Karel Bos. Bentuk gambar bangunan sebelah kanan dan kiri bukannya hanya menggambarkan pintu gerbang menuju Jalan Semeru, tapi menurut beberapa tokoh masyarakat di sana, bangunan kembar tersebut terinspirasi dari sang arsitek yang baru dikaruniai putra kembar. Gaya arsitektur yang beraliran New Bowen itu mempunyai menara di atas bangunan yang berfungsi sebagai tempat pengamatan sekitar. Banyak sekali kejadian sejarah yang menggunakan akses kayu tangan sebagai jalan utama, antara lain proses penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang pada 27 dan 28 Februari 1942, yang sebelumnya sekutu Belanda menyerah kalah di Laut Jawa pada 1 Februari 1942. Ketika itu pukul 04.00 pasukan Jepang memasuki Pulau Jawa di 4 pesisir di Laut Utara. Invasi Jepang di Jawa Timur dipimpin oleh Letnan Jenderal Tsuchihashi Yuitsu dengan total pasukannya 20.000 orang. Pasukan Belanda Divisi 3 yang tersisa pimpinan Mayor Jenderal G.A. Augen terkonsentrasi di Ngoro. Di Malang, batalion marinir yang dipimpin oleh B.A.J. mundur ke Ndapen. Tahun 1942 diberlakukan wajib militer. Program milisi itu mempersenjatai kaum pelajar untuk melawan pasukan Jepang. Tanggal 8 Maret 1942, Malang dinyatakan sebagai kota terbuka. Sekali lagi, jalan tempat konsentrasi massa saat itu berada di jalan sekitaran kayu tangan. Sore harinya, negosiator Jepang menuntut Belanda untuk menyerah tanpa syarat. Maka Letnan Jenderal Terorden menyerah kepada Jepang. Kemudian pasukan Jepang memasuki Malang. Pada fase 1 penguasaan Jepang di Malang diadakan parade di Ijen
Boulevard melewati kayu tangan. Saat itu semua rakyat mengeluhkan Jepang sebagai penyelamat dan menjanjikan kemakmuran yang baik dengan slogan Asia untuk orang Asia, yang tak lain adalah propaganda Jepang. Pada 9 Maret 1942 pukul 03 dini hari, Presiden Malang J. Swinset menyebarkan selebaran jika ditulis dengan bahasa sekarang adalah pendudukan pasukan Dainippon akan datang dalam beberapa jam untuk menenangkan kota supaya tidak ada pertempuran, maka saya akan minta komandan Jepang untuk membolehkan tugas-tugas pekerjaan politik. Jepang lantas mengeluarkan perintah larangan untuk mengibarkan bendera Belanda, mendengarkan radio siaran luar negeri, dan memasang gambar Ratu Belanda serta anggota kerajaan Belanda. Pada 16 Maret 1942 diumumkan pengurangan gaji pegawai yang drastis. Pakaian dan barang-barang berharga disita semua. Sekolah pendidikan Belanda ditutup. Semua uang di bank dipindah ke Javasbank, sekarang adalah Bank Indonesia. Jadi krisis keuangan di mana-mana. Pada 31 Juli 1947, surat kabar nasional di Jogja menulis jika diterjemahkan secara bebas adalah di Malang ada taktik bumi hangus yang diterapkan besar-besaran dan diperkirakan 1000 bangunan Belanda dan instalasi strategis dihancurkan dengan cara dibakar dan diledakkan dengan sisa-sisa bom milik Jepang. Karena pada saat itu, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Belanda berusaha merebut kembali Kota Malang dan sekitarnya, termasuk gedung yang pernah dipakai sidang KNI pusat, juga dibumi hanguskan dalam rangka strategi perang gerilya. Dan tahun 1948 gedung tersebut diratakan dengan tanah, lalu dibangun gedung-gedung baru untuk pusat pertokoan pertama di Malang, yang sekarang bernama Sarinah. Nama Sarinah diciptakan oleh Presiden Soeharto yang berarti abdi masyarakat. Pertokoan kayu tangan memberikan berkah kepada penduduk pribumi yang mengais rezeki sebagai pegawai toko di kayu tangan. Selain itu juga menjadi tempat pertemuan penduduk Eropa dan pribumi atas nama ekonomi sejak sebelum tahun 1900-an. Jika mengacu pada buku Staatsgemeente Malang tahun 1914 sampai 1939, penduduk Malang tahun 1914 terdiri dari 3 golongan, yakni pribumi 40.000 jiwa, Eropa 2.500 jiwa, dan timur asing 4.000 jiwa. Daerah penyebarannya meliputi orang Eropa di barat daya alun-alun, sekitar Talun, Tongan, Sawan, Kayu Tangan, Oro-oro Dawa, Celaket, Klujen, dan Rampal. Orang-orang Cina menempati daerah pecinan, orang-orang pribumi di daerah Kebalen, Tamenggungan, Jodipan, Alun, Klujen Lor, dan daerah Kayu Tangan yang memang diperuntukkan orang Eropa mempunyai ciri bangunan hanya terdapat di pinggir jalan besar, berbentuk kubus dan mempunyai jalan kecil atau gang ke belakang untuk memudahkan mengawasi lingkungan sekitar.
Bentuk penataan yang sedemikian itu dimanfaatkan penduduk pribumi sebagai tempat bersandar. Di lingkungan belakang pertopan ramai untuk mendekatkan diri mencari peluang usaha yang dibutuhkan oleh kaum Eropa di pinggir jalan. Kondisi tersebut akhirnya berubah sekaligus menjadi tempat tinggal untuk menetap. Dan perlu diketahui, disebut kayu tangan karena sekitar tahun 1930 di pertigaan itu konon pernah ada petunjuk lalu lintas berbentuk telapak tangan yang sedang menunjuk dan terbuat dari kayu. Petunjuk itu mengarah ke 3 tempat, yang barat menuju ke Batu, yang ke selatan menuju ke Blitar, dan yang ke utara mengarah ke Surabaya. Lantaran petunjuk kayu berbentuk tangan itulah, maka jalan yang membujur dan berkelok mulai dari pertigaan Oro-Oro Dawa hingga ke alun-alun di mulut penduduk kota diberi nama kayu tangan. Demikianlah teman-teman semua secara singkat tentang daerah atau kawasan kayu tangan yang ada di Kota Malang. Sebuah kawasan pertokoan elit di masa kolonial, juga menjadi saksi bisu perjuangan arek-arek Malang mengusir penjajah dari bumi Malang. Baik teman-teman, sekian dulu aja penelusuran kali ini. Saya ada aja, kita ketemu lagi di explore selanjutnya dari kawasan Kota Malang, kayu tangan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.